Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullah an yufaqqihna fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailati al-mubarakah نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا وأن يسهلنا في تعلمنا هذا. آمين يا رب العالمين. طيب أمهات، في لقائنا الماضي بالأمس أمس انتهينا من الدرس التاسع، أليس كذلك؟ Kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-9, alhamdulillah. واليوم وفي هذه الليلة إن شاء الله سندخل إلى الدرس العاشر. لكن قبل أن ندخل في الدرس العاشر هل من سؤال عن الدرس التاسع؟ Ada pertanyaan tentang pelajaran ke-9 kemarin Ibu sekalian? لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فمباشرة ندخل إلى الدرس العاشر. Kalau tidak ada pertanyaan maka langsung saja kita masuk ke pelajaran ke-10. طيب في هذا الدرس نتعلم مبحثين فقط. Di pelajaran ini kita akan membahas 2 poin pembahasan faqat saja. Just 2. طيب مبحثان فقط. المبحث الأول الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع. الفرق، ما معنى الفرق؟ Perbedaan. نعم. ماذا نقول؟ different. نعم، فرقان، فرق يفرق. طيب فرقان kemudian Faruq itu kan ya. Umar kenapa dijuluki dengan Umar Al-Faruq? Karena dengan beliau masuk Islam ketika itu dakwah Islam itu mulai terang-terangan. Ketika beliau masuk Islam, dakwah Islam itu mulai berani terang-terangan. Sebelumnya dakwah Islam itu secara tersembunyi, ya kan Ibu ya? Sembunyi. Ketika Umar masuk Islam, maka di sana ada 2 orang Muslim yang betul-betul disegani secara kekuatan, yaitu Umar dan paman Rasulullah Hamzah. 2 orang itu terkenal kuat dan disegani. Jadi nggak ada yang berani nantang secara terbuka, itu nggak berani. Ketika itu orang-orang Muslim yang masuk Islam di awal-awal ketika setelah Umar masuk Islam itu keluar dengan terang-terangan 2 baris. Yang 2 baris yang satu itu yang paling depan adalah Hamzah dan baris yang kedua paling depan adalah Umar. Dan mereka terang-terangan menyatakan keislamannya. Mulai saat itulah ada julukan Umar Al-Faruq. Jadi Umar sang pembeda antara kebenaran dan keburukan. Karena kejadian itu. Ketika itu Islam mulai terang-terangan dakwahnya setelah masuknya Umar. Al-farq itu maknanya perbedaan. Al-farqu baina al-fi'l al-madi wal-fi'l
mudhari. Baik. Perbedaan antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari. ثم المبحث الثاني سنتعلم عن الأعداد. Ibu-ibu sekalian mungkin lumayan kangen membahas a'dad ya kan Ibu ya? Lama kita tidak membahas bilangan a'dad. هنا سنتعلم عن الأعداد المعطوفة وألفاظ العقود طيب سهل إن شاء الله. Dua pembahasan yang mudah insya Allah, jadi jangan khawatir. Tapi kita tetap harus fokus. Mubasyarah ila al-mabahath al-awwal. Ke pembahasan pertama. Al-farqu baina al-fi'l al-madhi wal fi'l al-mudhari. Seperti kita sampaikan kemarin. Bab ini itu akan mengenalkan tentang fi'lun mudhari. Jadi kalau kita perhatikan pembahasan kitab Durusul Lughah awal jilid 2 yang kita pelajari di semester 3 ini dari bab 1 sampai bab 9 itu fokus pada fi'lun madhin. Fi'lun madhi semuanya. Kemudian dari bab 10 ini sampai nanti akhir jilid 2 yaitu bab 31. Enggak. Salah, bukan akhir jilid 2. Sini lupa. Sampai bab 20. Kurang lebih, jadi semester 4 lah. Semester 4 itu akan dari bab 10 dan dilanjutkan pembahasan di semester 4 itu akan banyak membahas tentang fi'lun mudhari dan fi'l amr. Fi'l amr enggak banyak, yang paling banyak itu fi'lun mudhari. Yang fi'l amr itu mudah. Fi'lun mudhari itu fi'lun itu kan kita tahu secara zaman, secara waktu itu dibagi menjadi 3, ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari dan ada fi'lul amr ya kan Ibu ya? Sebenarnya kalau fi'il madhi dan fi'il amr itu simpel. Kenapa? Karena fi'il madhi itu semuanya mabni. Tidak akan berubah harokat terakhirnya kecuali karena bersambung dengan dhamir muttasil. Dan fi'il amr itu semuanya juga mabni. Bentuknya seperti itu, mabni ala ma yujzamu bihi mabni, sesuai dengan keadaan jazm. Sedangkan fi'lul mudhari itu mu'rab. Kebanyakan fi'lul mudhari itu mu'rab. Jadi harokat terakhirnya itu bisa berubah-berubah dan ada yang menggunakan tanda harokat, ada yang menggunakan tanda huruf. Jadinya banyak pembahasan fi'lul mudhari. Jadi satu semester 4 itu banyak membahas fi'lul mudhari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sedangkan di sini itu hanya mengenalkan saja. Apa sih bedanya antara fi'lul madhi dan fi'lul mudhari? Gitu ya, Bu ya? Kenalan saja. Baik, kita bahas terlebih dahulu fi'lun madhin. Fi'lun madhin itu apa, Umahat? Di sana ada penjelasan dan keterangan di layar dan kitabnya Ibu sekalian. Ma dalla ala huduthi syai'in madha wa intaha. Fi'lun madhi itu apa? Ma dalla, yaitu fi'lun alladhi dalla. Ma-nya di sini adalah ma al-mausulah, bukan ma istifhamiyah, bukan ma an-nafiyah. Ma di sini bermakna alladhi. Ma al-mausulah. Itu fi'lul madhi itu apa? Alladhi dalla. Ma dalla atau alladhi dalla, yang menunjukkan. Yang menunjukkan apa? Ala huduthi syai'in, kejadian sesuatu. Yang menunjukkan kejadian madha wa intaha, yang lampau dan sudah selesai. Gitu ya. Fi'lul madhi itu menunjukkan suatu kejadian yang lampau dan sudah selesai. Wadih Umahat? Halo? Iya. هناك الأمثلة. Di sini ada beberapa contoh Ibu sekalian. Karena ba'di. Kataba. ثم جلس. جيد. ثم ذهب. ثم سمع.
سمع. أحسنتن جميعا فتح الله عليكن. طيب كتب، ما معنى كتب أمهات؟ Telah menulis. جيد. كتب telah menulis. ثم جلس ما معنى؟ Telah duduk. telah duduk. جيد. ثم ذهب ما معنى؟ Telah pergi. Dia laki-laki. telah pergi. جيد. ثم سمع ما معنى؟ Telah mendengar. telah mendengar. Ahsantun jami'an. 4 fi'lun ini semuanya adalah fi'lun madin. Ya kan Ibu ya? Ya. Fi'lun madin. Dari bentuknya kita bisa melihat. Ini adalah fi'lun madin. Tidak ada huruf tambahan sama sekali. Tidak ada diawali dengan harful mudhara'ah. Seperti ya, atau ta, atau hamzah. Misalkan kataba jadi yaktubu. Kalau yaktubu itu kan ada ya-nya di depannya. Itu harful mudhara'ah, huruf yang menunjukkan itu adalah fi'lun mudhari'. Tapi kalau di sini hurufnya memang huruf fi'lunnya itu sendiri. Semuanya huruf fi'lunnya, enggak ada huruf tambahan. Ya kan ya Bu? Ya. Baik. Di antara ciri-ciri fi'lun madin, di sana ada keterangan di bawahnya Ibu sekalian. Aqallu hurufihi thalathah. Huruf paling sedikit hurufnya jumlahnya adalah 3. Paling sedikit jumlah hurufnya 3. Aqallu hurufihi thalatha. Kata aqallu ini fi'lu ism tafdhil umat sekalian. Kata aqallu itu ism tafdhil dari kata qalil. Gitu ya, Bu ya? Qalil. Qalil, apa makna qalil? Sedikit. Sedikit. Naam. Sedangkan aqallu itu paling sedikit di sini. Gitu ya, Bu ya? Aqallu hurufihi thalathah. Paling sedikit jumlah hurufnya 3. Wadih umahat? Di sini semuanya jumlah hurufnya 3 contohnya. Kataba, jalasa, dhahaba, dan sami'a. Jumlah hurufnya 3 semua. Jadi tidak ada fi'lun madin yang jumlah hurufnya itu hanya 2 atau 1, itu enggak ada. Begitu ya, Bu ya? Wadih umahat? Wadih insyaallah. Kecuali ism itu mungkin ada yang 2 huruf. Kemudian harf ada yang bahkan cuma 1 huruf. Tapi fi'lul amr itu ada yang secara zahir itu kelihatannya cuma 1 huruf itu juga ada. Itu fi'l amr. Tapi kalau fi'lul madhi nggak mungkin kurang dari 3 huruf. Begitu ya, Pak? Wadih umahat? Wadih. Jayid. Berikutnya umahat, ciri yang kedua di sana, semua fi'lun madin, kullu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Semua fi'lun madin itu mabni. Mabni itu apa Ibu sekalian? Akhirannya tidak bisa berubah. Akhirannya tidak bisa berubah meskipun ada faktor i'rab yang mendahuluinya. Meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhinya, itu namanya mabni. Mabni itu akhirannya tetap tidak bisa berubah. Gitu ya, Bu ya? Dan fi'lun madhi itu mabni, tanda akhirannya apa? Mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi karena akhirannya fathah, maka kita katakan mabniun 'alal fathi. Gitu ya, Bu ya? Akhirannya fathah. Tapi apakah selamanya akhirannya fathah? Apakah selalu akhirannya fathah? Bukannya kita kemarin mempelajari kalau bersambung dengan wawul jamaah jadinya misalkan di sini kataba jadinya katabu. Kemudian kalau bersambung dengan nurun niswah dan seterusnya jadinya sukun ternyata. Jadi katabana, katabta, katabti, katabtuma, dan seterusnya. Kita kan Ibu ya? Baik, mabniun 'alal fathi. Di sana masih ada lanjutannya keterangannya. Semua fi'lun madhi itu mabniun 'alal fathi idza lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikin wa wawil jamaah. Dia mabniun 'alal fathi idza, jika
lam yattasil bihi, belum, jika tidak bersambung dengannya, maksudnya tidak bersambung dengan fi'lun madhi tersebut, dhamiru raf'in mutaharrikin, dhamir rafa' yang sebagai fa'il, dan dhamir ini mutaharrik, berharokat. Dhamir mutaharrik itu apa saja? Dhamir yang berharokat itu apa saja? Ada nunun niswah, kemudian ta'ul mukhatab dan mukhatabat, ya kan? Ta'ul mukhatab, mukhatabaini, mukhatabin, dan ta'ul mukhatabah, mukhatabataini, mukhatabat. Semua taknya itu. Kemudian ta'ul mutakallim dan na al mutakallimin. Jadi dimulai dari dhamir hunna. Jadi misalkan katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Kalau bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat seperti itu, yang kedudukannya sebagai fa'il, itu tidak mabniun 'alal fathi. Tapi mabniun 'ala madza? Iya. Mabniun 'ala sukun. Ya kan Ibu ya? Dari mulai tadi nunun niswah, hunna, katabna, ba-nya jadi sukun. Ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian katabta, sukun. Katabtuma, katabtum, sukun semua. Katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Katabtu, katabna. Semuanya sukun, semuanya mabniun 'ala sukun. Kalau bersambung, kalau fi'lun madhin bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat, maka fi'lun madhin tersebut jadinya mabniun 'ala sukun. Gitu Ibu ya, bukan mabniun 'ala al-fathi lagi. Ya atau ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Halo. Ya. Oke. Tidak bingung Ibu ya, insyaallah. Insyaallah. Dan di sana masih ada lanjutannya wawil jamaah. Maksudnya apa? Idza lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikin, jika tidak bersambung dengannya dhamir rafa' yang berharokat, wawil jamaah, dan juga tidak bersambung dengannya wawul jamaah. Dhamir wawul jamaah itu tidak berharokat. Ya kan Ibu ya? Tapi tandanya sukun, ya atau ya? Iya. Halo? Nah, wawul jamaah itu tandanya sukun, tidak berharokat. Tapi kalau wawul jamaah itu bersambung dengan fi'lun madhin, di akhir fi'lun madhin, maka harokat fi'lun madhin, harokat terakhir fi'lun madhinnya, apakah tetap fathah? Tidak, Enggak. jadinya dhammah. Misalkan katabu, jalasu, dhahabu, sami'u, ya kan Ibu ya? Jadi fi'lun madhin kalau bersambung dengan wawul jamaah, maka mabniun ala madza? Ala sukun. Ala dhamm. Ala doma. Mabniun ala dhammi. Ala domi. Dhammi. Jadi kalau mabni, kalau misalkan mu'rab itu kita katakan marfu', tanda rafa'nya dhammah, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, majrurun wa alamatu jarrihi kasrah, kemudian mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Tapi kalau mabni kita tidak bilang dhammah, fathah, kasrah, tapi mabniun 'alal fathi, mabniun 'ala dhammi, mabniun 'alal kasri, mabniun 'alas sukun. Gitu Ibu ya. Itu bedanya. Kapan kita bilang fathah, kapan kita bilang fathun, al-fathu. Gitu Ibu ya. Wadih umahat, bingung tidak? Kalau mu'rab pelan-pelan. Jadi kalau misalkan mu'rab itu kan biasanya kita bilang marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ya kan Ibu ya? Tapi kalau mabni kita bilang mabniun 'ala dhammi. Kemudian kalau biasanya majrur, kalau mu'rab kita bilang majrur wa alamatu jarrihi kasratun. Tapi kalau mabni kita bilang mabniun 'alal kasri.
bukan kasroh, tapi alal kasri. Kemudian kalau misalkan mansub, biasanya kita bilang mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Tapi kalau mabni kita bilang mabniyun alal fathi. Gitu ya, Ibu ya. Bisa dibedakan ya insyaallah yang mu'rab dan yang mabni. Kalau mu'rab kita bilang alamatu raf'ihi dhammah, alamatu jarrihi kasrah, alamatu nasbihi fathah. Tapi kalau mabniun ala dhammi, mabniun ala fathi, mabniun ala kasri. Gitu ya, Ibu ya. Wadih umat. Wassalamualaikum jami'an. Baik. Jadi tadi fi'lun madin aslinya itu mabniun al fathi, itu aslinya. Gitu ya, Bu ya? Halo. Fi'lun madin itu aslinya mabniun al fathi, mabni dan tandanya fathah. Itu aslinya. Ya kan Ibu ya? Seperti contoh di sana kataba, jalasa, dhahaba, sami'a. Semuanya fathah. Ya kan Ibu ya? Itu aslinya. Ustadz, maaf, bisa diulang nggak? Tadi Ustadz nggak ada. Saya nggak ada. Hilang. Nggak ada. Hilang. Oh. Goib. Goib. Saya tidak mempraktekkan ilmu apapun. Dukun dong sulap merah. Ya, yang penting bukan Bang Udin ya. Taib. Fi'lun madin itu aslinya mabniun 'ala al-fathi. Fi'lun madin itu aslinya mabniun 'ala al-fathi, seperti contoh-contoh yang disebutkan di sana, kataba, jalasa, dhahaba, sami'a, semua akhirannya fathah. Ya kan Ibu ya? Mabniun 'ala al-fathi. Ini aslinya demikian. Tapi ketika fi'lun madin bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat, mutaharrik, dhamiru raf'in mutaharrikin, dhamir rafa' yang berharokat, dan juga wawul jamaah, dan juga bersambung dengan wawul jamaah, maka tidak mabniun al fathi lagi. Bukan mabniun al fathi. Tetap mabni, tapi tanda binanya beda. Ya kan Ibu ya? Tanda binanya bukan fathah. Tetap mabni, tetap kita katakan mabni. Semua fi'lun madin itu mabni. Tapi tanda binanya berbeda. Kalau tidak ada bersambung dengan apapun, itu mabniun al fathi. Kataba, jalasa, dhahaba, sami'a. Demikian juga kalau bersambung dengan aliful isnain. Aliful isnain itu dhamir rafa' juga, tapi tidak berharokat. Ya kan Ibu ya? Jadinya kataba, jalasa, dhahaba, sami'a, katabata, jalasata, dhahabata, sami'ata, dan seterusnya. Jadi kalau bersambung dengan tidak bersambung dengan apapun dan atau bersambung dengan aliful isnain itu mabniun 'alal fathi. Tapi ketika bersambung dengan dhamir mutaharrik, dhamir yang berharokat seperti nunun niswah, na, dan ta mukhatab dan ta mukhatabah, ta dan ti, kemudian ta mutakallim, tu, dan na al mutakallimin. Nah, maka bukan mabniun 'alal fathi lagi, tetap mabni, tapi tanda binanya beda, yaitu mabniun 'ala sukun. Ya kan Ibu ya? Iya. Dan kalau bersambung dengan wawul jamaah, maka mabniun 'ala dhammi, tanda binanya adalah dhammah. Mabniun 'ala dhammi. Karena setiap kata, setiap fi'lun yang bersambung dengan wawul jamaah itu pasti huruf sebelum wawul jamaah itu pasti dhammah. Huruf sebelum wawul jamaah itu pasti dhammah. Mau fi'lun madhin, mau fi'lun mudhari', huruf sebelum wawul jamaah itu pasti dhammah. Begitu ya, Bu ya? Jadi tanda harokat terakhir atau tanda
pada huruf terakhir fi'lun madin itu bisa fathah, bisa sukun, bisa dhammah, ya kan Ibu ya? Ada 3 kemungkinan itu. Tanda pada huruf terakhir fi'lun madin itu ada 3 macam. Bisa fathah, bisa dhammah, dan bisa sukun. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau tidak ada tambahan apapun di akhirnya, maka fathah. Demikian juga kalau bersambung dengan aliful isnain, fathah juga. Tapi kalau bersambung dengan wawul jamaah, jadinya dhammah. Kalau bersambung dengan dhamir mutaharrik, dimulai dari nun niswah, dari dhamir hunna sampai ke bawah, itu semuanya tanda binanya sukun, mabniun ala sukun. Wadih ummahat, fatahna alaikum jami'an. Hal min soal, ada yang bingung tidak Ibu sekalian? Atau kurang jelas? Atau masih gimana gitu? Halo? Cek. Oke, lanjut. Baik. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Ini kalau diem semuanya, katanya kalau diem itu tandanya setuju. Ya, itu sih kalau ditanyain. Kalau itu mah gadis yang ditawari buat nikah. Kita udah mak-mak, Ustaz. Tayyib. Insya Allah nggak bingung Ibu ya. Kalau misalkan ada yang bingung, silahkan langsung ditanyakan Ibu sekalian. طيب إن كان لا يوجد سؤال فنستمر إلى فعل مضارع. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pembahasan fi'lun mudhari'. Baik, tadi kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Tadi fi'lun madin sudah. Fi'lun madin adalah ma dalla ala huduthi syai'in madha wa intaha. Kalau fi'lun mudhari' bagaimana? Ma dalla ala huduthi syai'in أثناء أو بعد وقت التكلم. ما المراد؟ ما دل على حدوث شيء أو الذي دل على حدوث شيء. Jadi ma-nya ini adalah ma al-mausulah. Maknanya alladhi. Fi'lun mudhari' adalah fi'lun ma dalla ala huduthi syai'in, yang menunjukkan kejadian atau terjadinya sesuatu asna'a, di saat waktu takallum, saat berbicara, saat pembicaraan itu saat itu juga terjadi, au ba'da waqti takallum, atau terjadi nanti setelah dibicarakan itu. Jadi dengan kata lain, fi'lul mudhari' itu menunjukkan waktu sekarang, saat ini, dan yang akan datang. Begitu Ibu ya, itu simpelnya seperti itu. Insya Allah nggak bingung Ibu ya. Kalau fi'lun madhi tadi menunjukkan sesuatu yang terjadi lampau. Tapi kalau fi'lun mudhari' itu menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Asna itu ketika, saat. Kalau ba'da itu setelah. Berarti bisa menunjukkan waktu saat ini, sekarang, atau yang akan datang, mustaqbal. Jadi bisa menunjukkan waktu hal, hadir, saat ini, atau juga bisa menunjukkan waktu mustaqbal yang akan datang. Gitu Ibu ya. Insya Allah nggak bingung ya. Halo? Iya Ustaz. Rahmanakunna jami'an. Misal, karena ba'di yaktubu. Yaktubu. Yajlisu. Yajlisu. Yadhhabu. Yadhhabu. Yasma'u. Yasma'u. Ahsantuna jami'an. Yaktubu. Ma ma'na yaktubu? Dia laki-laki Yang menulis. Dia sedang atau akan menulis, gitu kan ya? Rahmanaik. Yajlisu, ma ma'na? dia laki-laki Dia sedang duduk.
Enam, dia sedang atau akan duduk. Ini tergantung siaknya. Biasanya kita menentukan ini maksudnya saat ini atau yang akan datang itu biasanya yang membedakan siaknya. Siak itu apa? Konteksnya. Gitu ya, Bu ya? Iya, Konteksnya. Baik. Yadhabu ma ma'na yadhabu? kan atau sedang pergi. Sedang atau akan pergi. Jayyid. Thumma yasma'u ma ma'na? Sedang atau akan mendengar. Jayyid. Sedang mendengar atau akan mendengar. Baik, ibu-ibu sekalian. Kalau kita perhatikan bentuknya itu sebenarnya sudah ada perbedaan antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari, ya atau ya? Iya. Ya Ustaz. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya itu sebenarnya sudah ada bedanya. Kalau fi'lun madhi itu sama sekali awalannya itu tidak ada tambahan. Kalau akhirannya mungkin nanti bersambung dengan dhamir, iya. Tapi kalau awalannya fi'lun madhi itu awalannya nggak ada apapun, nggak ada tambahan apapun, ya atau ya? Ya. Sedangkan fi'lun mudhari' itu selalu diawali harful mudhara'ah. Selalu diawali huruf yang menunjukkan ini adalah fi'lun mudhari'. Jadi ya biasanya kita kalau dulu menghafalkan yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubana. Kemudian taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubana, aktubu, naktubu. Semua fi'il mudhari' di sana ada huruf tambahan. Ada yang huruf tambahan di depan itu ya, dan ada huruf ta, ada huruf hamzah, dan ada huruf nun, ya kan Ibu ya? Atau yang disingkat biasanya apa Ibu? Kalau yang menyingkat orang Indonesia biasanya bilangnya Anita. Kalau yang menyingkat orang Arab bilangnya Anaitu. Nah itu. Nawaitu. Kemarin niat. Iya. Ya, nawaitu. Jadi nanti jangan disalahkan ya kalau misalkan pas Ramadan ada yang bilang nawaitu sama ghadin ya. Iya Ustaz, enggak pernah nyala-nyalain. Baik. Jadi huruf-huruf yang mengawali fi'lun mudhari itu disebut harful mudhara'ah. Harful apa Ibu sekalian? Harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah itu adalah huruf-huruf yang mengawali fi'lun mudhari. Fungsinya itu ya, untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah fi'lun mudhari. Membedakan antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari. Begitu Bu ya? Wadih mahat? Jadi ada berapa tadi? 5 hurufnya. Hanai. Berapa? 4 huruf? 4 Ustaz. 4. Hanaitu. 4. Atau Anita. Anita. Naam. Kalau Bu Anita udah hafal dari sejak dulu ya, dari sejak lahir. Iya Ustaz, sudah fitrah. Namanya sendiri. Anita. Baik. Jadi kalau dilihat dari tulisannya, dari bentuknya sudah ada bedanya. Kemudian tapi di sana ada perbedaan lain Ibu sekalian. Baik, kalau ini tadi ya disebutkan di sana ada keterangan-keterangan di bawah di sana masbuqun bi ahrufil mudharah. Ini yang barusan kita sebutkan. Nah, itu selalu diawali huruf mudharah. Selalu diawali harful mudharah. Anaitu atau anita. Kemudian perbedaan yang kedua, yaqbalu harfas sin. Fi'lun mudhari' itu bisa diawali huruf sin. Huruf sin yang maknanya apa Ibu sekalian? Itu akan apa pasti akan. Sa dan saufa. Di sana ada 2 sebenarnya. Ada sa, ada saufa. Dua-duanya maknanya akan. Tapi kalau sa itu akan dalam waktu dekat. Kalau saufa akan tapi masih dalam jangka waktu yang lebih lama. Gitu ya, Bu ya? Baik. Jadi kalau fi'lun mudhari'
itu bisa ditambahkan sa di awalnya. Contohnya di sana sayadhhabu, sa'adhhabu, sa'akulu, sa'aqra'u. Tapi kalau fi'lun madin tidak bisa ditambahkan sa sebelumnya. Karena sa itu menunjukkan mustaqbal, menunjukkan waktu yang akan datang, ya kan Ibu ya? Wadih Ummahat? Jadi kalau fi'lun mudhari bisa ditambahkan sa di awalnya. Untuk perbedaan yang ketiga, fi'lun mudhari itu kebanyakan mu'rab. Berbeda dengan fi'lun madhi tadi. Fi'lun madhi tadi semuanya mabni, ya atau ya? Kalau fi'lun mudhari itu kebanyakan mu'rab. Makanya di sana ada keterangan di bawah itu, paling bawah, marfu'un bid-dhammah. Maksudnya apa? Kalau marfu' alamatu raf'ihi dhammah. Kalau marfu' tanda rafa'nya dhammah. Wa mansubun bil fathah. Kalau mansub tanda nasabnya fathah. Alamatu nasbihi fathah. Wa majzumun bil kasrah. Kalau majzum alamatu wa majzumun bis sukun. Kalau majzum alamatu jazmihi as-sukun. Begitu ya, Bapak ya? Jadi kalau fi'lun madhin tadi semuanya mabni. Kalau fi'lun mudhari' kebanyakan mu'rab. Saya bilang kebanyakan, bukan semuanya. Karena ada dua yang mabni. Nanti akan kita pelajari di semester depan, insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kebanyakan mu'rab ya. Kebanyakan mu'rab. Dari 14 dhamir itu kebanyakan mu'rab. Hanya dua saja yang mabni. Yang bersambung dengan nunun niswah. Itu yang mabni. Yang dhamirnya hunna dan antunna. Sisanya selain itu semuanya mu'rab. Jadi ini penjelasan apa yang dimaksud dengan fi'lun madhi dan fi'lun mudhari' dan juga perbedaan antara keduanya. Gitu Ibu ya. Insyaallah bisa difahami ya. Hal min soal sekalian, ada pertanyaan? Silahkan Ibu sekalian kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang kurang jelas atau masih bingung, tafadhalna bi soal. Jangan terlalu dipusingkan Ibu sekalian karena di sini cuma kenalan saja sebenarnya. Oh iya ya Ustadz, kenalan. Oke, taruh. Masa baru kenalan dah pusing kan? Iya, masa udah diajak kawin nih Ustadz ya. Jadi kita mengenal fi'lun madhi itu bagaimana, fi'lun mudhari itu bagaimana, perbedaannya apa saja. Gitu ya, Bu ya? Ya. Hal min soal? La yujad? La yujad Ustaz. La yujad. إن كان لا يوجد فنستمر إلى الصفحة بعدها ومبحث بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya dan pembahasan berikutnya. طيب في هذه الصفحة سنتعلم عن المبحث الثاني. Kita akan mempelajari poin pembahasan kedua. ما هو? Apa poin pembahasan kedua itu? Al-a'dad. Bilangan Ibu sekalian. Ini favoritnya Ibu sekalian. Al-a'dad. Ibu kan suka hitung-hitungan ya? Suka Ustaz, uang belanja. Apalagi kalau pas awal bulan gitu ya. Tapi kalau pengusaha mah nggak nunggu awal bulan. Pengusaha itu ya tanggal ngitung. Jadi semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Dulu saya ketika masih jualan susu kedelai itu setiap hari ngitung duit. Dulu kan saya kuliah itu awal-awal nikah itu kan jualan susu kedelai sampai punya reseller saya. Wah. Alhamdulillah. Ayo. Halo sekalian,
Di sini kita akan membahas tentang al-a'dad. Pertama adalah alfadhul uqud. Alfadhul uqud ini sebelumnya sebenarnya sudah pernah kita kenal Ibu sekalian, ya atau ya? Alfadhul uqud atau kalau dalam bahasa kita sebut dengan bilangan puluhan. Ya kan Ibu ya? Dimulai dari ashrun, thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un. Sudah selesai sampai di situ saja. Itu disebut alfadhul uqud atau dalam bahasa kita disebut dengan bilangan puluhan. Dimulainya dari ashrun, bukan dari asyarah. Jadi alfadhul uqud kalau dalam bahasa Arab itu dimulainya dari ashrun, dari 20, bukan dari 10. Baik. Dan kaidahnya mudah. Alfadhul uqud dulu kaidahnya mudah, ya kan Ibu ya? Keterangannya di sana wahya la tataghayyaru ma'al ma'dudi. Tidak ada perubahan sama sekali, tidak akan pernah berubah meskipun ma'dudnya berubah-berubah. Meskipun ma'dudnya berbeda mudzakkar maupun muannats, bentuk alfadhul uqud itu tidak pernah berubah. Jadi ashruna tetap ashruna. Mau ma'dudnya mudzakkar maupun muannats tetap ashruna lafaznya. Seperti mi'ah dan alaf. Thalathuna tetap salatuna, mau ma'dudnya mudzakkar mau ataupun muannats. Contoh di sana kalimah ba'di. Jaa ashruna taliban. Ja'a isruna taliban. Ja'a isruna taliban. Ma makna jaa 20 taliban? Telah datang 20 taliban. 10 siswa. Siswa ya, bukan Taliban ya. Baik. Telah datang 20 siswa atau pelajar. Thumma jaa 30 taliban. Ja'a salasuna taliban. Ma makna jaa 30 taliban? Telah datang 30. Yang mana nih? Yang isrunya. Telah datang 30 orang 30 siswa atau pelajar. Jayyid. Kalau kita perhatikan Ibu-ibu sekalian, ma'dudnya di sini, ma'dud yang disebutkan di sini mudzakkar semuanya, ya kan Ibu ya? Taliban. Dan meskipun kita rubah ma'dudnya menjadi muannats, alfadhul uqud ini lafadznya tetap sama, tidak berubah. Misalkan ja'at 20 talibatan. Ja'at 20 talibatan. Talibah muannats. Kata 20 tetap 20, ya kan Ibu ya? Demikian juga misalkan ja'at 30 talibatan. Talibatan muannats. Lafaz 30 tetap 30. Jadi mudah. Alfadhul uqud itu tidak akan pernah berubah meskipun dirimu telah berubah. meskipun ma'dudnya mudzakkar atau muannats. Gitu ya, Bapak ya? Insyaallah enggak bingung ya, Bapak ya? Adapun ma'dudnya selalu mansub. Mufrad mansub. Adapun ma'dudnya bentuknya selalu mufrad dan mansub sebagai tamyiz. Ya kan ya, Bapak ya? Insyaallah masih ingat dan mudah kan Ibu ya? Bisa dipahami ya insyaallah. Wadih? Tahallahu alaikum jami'an. Hal min soal? Hal min soal? Halo, ada orang? Iya Ustadz, lagi nulis, maaf Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah tidak ada kendala ya untuk alfadhul uqud ini. Alfadhul uqud ya. Jayyid. Berikutnya wahai sekalian, berikutnya ini juga mudah. Yaitu apa? Al-a'dad al-ma'tufah. Al-a'dad al-ma'tufah itu bilangan dari berapa sampai berapa? Al-a'dad min 21
ila tis'atin wa tis'in. Bilangan dari 21 sampai 99. Jadi dari 21 sampai 29. Kemudian 31 sampai 39. Kemudian 41 sampai 49, 51 sampai 59, seterusnya seperti itu. Karena yang puluhan itu al-fadhul uqud, ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Jadi dari 21 ila 99. Dan disebut al-adat al-ma'tufah. Kenapa disebut ma'tufah Ibu sekalian? Kenapa disebut ma'tufah? Ibu-ibu sekalian, kita mungkin sebelumnya beberapa kali mendengar istilah ataf, wawul ataf, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Wawul ataf yang digunakan untuk menyambung biasanya antara dua jumlah dan maknanya dan. Ya kan Ibu ya? Kita artikan dalam bahasa kita biasanya dan gitu. Itu wawul ataf. Berbeda dengan wawul qasam yang artinya demi. Berbeda lagi dengan wawul hal yang artinya di saat atau ketika. Jadi ada beberapa jenis waw. Kalau wawul ataf itu maknanya dan. Thayyib, disebut al-a'dad al-ma'tufah karena antara dua bilangan, bilangan pertama dan bilangan kedua di sini itu disambung dengan wawul ataf. Disebut al-a'dad al-ma'tufah karena disambung dengan wawul ataf. Antara bilangan pertama dan kedua itu disambung dengan wawul ataf. Berbeda dengan belasan kemarin. Belasan kemarin kan tanpa waw, ya kan Ibu ya? Langsung 13, 14, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau bilangan 21 sampai 99 itu disambung dengan wawul ataf. Baik. Berikutnya, kaidahnya bagaimana Ibu sekalian? Baik, kaidahnya ini mudah Ibu sekalian. Ini kan bilangan dari 21 sampai 99 itu ada dua angka, ya kan Ibu ya? Ada dua angka, yaitu angka pertama dan angka kedua, ya atau ya? Iya. Baik. Angka yang pertama atau bilangan yang pertama itu biasanya bilangan dari 1 sampai 9, ya atau ya? Iya. Naam, al-juz'ul awwalu min 1 ila 9. Bilangan yang pertama itu dari 1 sampai 9. Dan sedangkan bilangan yang kedua itu adalah al-fadhul uqud, adalah bilangan puluhan, ya atau ya? Ashruna, salatuna, arba'una, khamsuna, dan seterusnya, ya atau ya? Halo. Iya, Ustaz. Cek. Baik. Siap. Jadi bilangan yang pertama itu adalah al-adad min 1 ila 9, bilangan 1 sampai 9. Bilangan yang kedua al-juz'u tsani al-fadhul uqud. Lalu bagaimana? Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya masing-masing dari bilangan pertama dan bilangan kedua itu menerapkan kaedahnya masing-masing. Dulu kita pernah mempelajari al-adad al-mufradah, bilangan tunggal dari 1 sampai 10, ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Itu kaedahnya tetap dipakai di sini. Jadi wahid wasnan, 1 dan 2 itu selalu yuwafiqul ma'dud. Bilangan 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya, ya atau ya? Mudzakkar muannasnya selalu sama. Betul. Sedangkan bilangan 3 ila 9, 3 sampai 9 itu selalu yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi ma'dudnya. Mudzakkar muannasnya selalu berbeda. Di sini pun nanti juga demikian. Bilangan 1 dan 2 selalu yuwafiqanil ma'dud, sedangkan 3 sampai 9 yukhaliful ma'dud. Begitu ya, Bu ya? Wadih mahat? Jadi ngikutnya ke bilangan pertamanya ya. Na'am. Kemudian disambung dengan waw. Setelah waw baru disebutkan al-fadhul uqud. Jadi tadi bilangan 1 sampai 9, kemudian disambung dengan waw, ditambah waw, setelah waw baru disebutkan bilangan puluhannya. Mau ashruna, salasuna, arba'una. Dan bilangan al-fadhul uqud tadi kaidahnya kan mudah Ibu ya. Mau ma'dudnya mudzakkar mau atau muannas enggak ada bedanya, ya atau ya? Iya. Jadi yang kita perhatikan itu, yang paling perlu kita perhatikan itu sebenarnya adalah bilangan pertamanya saja. Karena kalau bilangan kedua itu al-fadhul uqud, nggak usah dipikirin ya, lafadznya tetap seperti itu, nggak ada perubahan, ya kan Ibu ya?
Iya, Ah. Ustaz. طيب المثال كررنا بعدي 21 طالبا. Wahidun Wahidun wa ishruna taliban. taliban. ما معنى 21 طالبا؟ 21 21 Wah. dan 21 21. siswa. 21 siswa. Oh, siswa. Itu wawunya itu jangan diterjemahkan, Om ya. Oh iya Ustaz. 21 siswa. Bukan 1 dan 20 siswa, enggak. Jadi 21. Memang seperti ini. Jadi al-adad al-ma'tufah, bilangan dari 21 sampai 99 itu disambung dengan wawul ataf. Tapi nggak perlu kalau dalam bahasa kita nggak perlu diterjemahkan. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ini Ustaz. 21 siswa. Kenapa kok di sini pakainya wahidun bukan wahidatun? Karena kan yang 1 sama 2 kan dia selalu Naam, karena bilangan 1 dan 2 itu selalu sama dengan si mamdud. Ma'dud. ma'dudnya. Di sini ma'dudnya taliban mudzakkar ya atau ya? Maka wahid wasnan itu bentuknya harus mudzakkar juga, nggak boleh wahidatun atau isnatani. Itu ya, Bu ya. Ini taliban itu mudzakkar, maka kata wahidun bilangan yang pertama itu juga bentuknya mudzakkar. Limadha? Lianna wahid wasnan yuwafiqanil ma'dud. Karena dua bilangan 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya. Adapun wa ishruna itu alfadul uqud, enggak terpengaruh. Enggak ngaruh. Lafadznya tetap seperti itu, enggak usah dipikirin. Kan gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Jayyid. Berikutnya, di sana ada contoh berikutnya, karena ba'di 23 طالبا. 23 طالبا. ما معنى 23 طالبا؟ 23 siswa. نعم 23 siswa. Di sini ma'dudnya tetap mudzakkar. Taliban ini mudzakkar. Tapi kenapa di sana bilangan yang pertama salasatun bentuknya muannas? Limadha? 3 sampai 9, Ustaz. Na'am, karena al-a'dad min Berbeda. 3 ila 10 selalu bagaimana? Tukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi ma'dudnya, mudzakkar muannasnya. Di sini ma'dudnya taliban mudzakkar. Maka bilangan 3 sampai 9 itu bentuknya muannas, menyelisihi. Ya kan, Bu ya? Iya, Ustaz. Sedangkan asyruna itu alfadul uqud tidak ada perubahan, tidak ada beda. Tahdhan itu jami'an. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah bagaimana Ibu sekalian, hal min soal? Insyaallah mudah. Hitung-hitungan itu kan menyenangkan ya kan Ibu ya? Apalagi kalau berarti awal bulan. dia yang iniin ya, dia yang menyesuaikan si angka Baik. Ibu Dewi minta contoh lain. Misalkan kalau muannas, misalkan kalau ma'dudnya muannas, kalau ini kita ganti ma'dudnya muannas, misalkan jadi wahidatun wa ishruna talibatan. Talibatan itu ma'dudnya muannas. Maka wahidatun kita bilang yuwafiq, sama-sama muannas. Wahidatun wa ishruna talibatan. Isnatani wa ishruna talibatan. Ketika 23 jadinya bagaimana? Jadinya salasun wa ishruna talibatan. Oke, Bu ya. Jadi insyaallah mudah, kaidahnya insyaallah mudah. Sedangkan ma'dudnya juga mudah. Dimulai dari belasan, puluhan, dan al-adad al-ma'tufah ini dari 21 sampai 99, ma'dudnya itu selalu bentuknya mufrad dan mansub. Kita mulai dari belasan dulu kan. Ahada asyara taliban, ya kan Ibu ya? Salasata asyara taliban. Jadi belasan itu sudah mufrad mansub. Kemudian ishruna taliban, alfadul puluhan itu ma'dudnya juga mufrad mansub. Kemudian
di sini al-adad al-ma'tufah dari 21 sampai 99 juga ma'dudnya mufrad mansub. Yang dirubah menjadi jamak itu hanya ma'dud dari 3 sampai 10 saja. Setelah itu semuanya mufrad. Hanya saja nanti ketika ketemu mi'ah yaitu dan alaf itu ma'dudnya majrur. Mufrad majrur. Yang pernah kita pelajari di awal semester kemarin. Ustaz, Hal ini soal 6, tafadhali. iya. Oh enggak. Tadi Ustaz ngomongnya 3 sampai 10 ya, 3 sampai 9 ya Ustaz ya. Kalau al-adad al-mufradah itu kan 1 sampai 10. Enggak, yang tadi yang itu loh Ustaz, yang bilangan bagian juz pertama itu, bilangan pertama. Oh, kalau bilangan pertama pada al-adad al-ma'tufah, na'am, 1 sampai 9 ya 9. Ustaz. 3 sampai 9, afan. Iya, oke. Al-adad al-ma'tufah yang menyelisih itu 3 sampai 9. Kalau 1 dan 2-nya itu sesuai dengan ma'dudnya. Tapi kalau al-adad al-mufradah, itu kan 1 sampai 10, ya kan, Om ya? 1 Iya, dan Ustaz. 2-nya itu selalu sama dengan ma'dudnya, dan 3 sampai 10 itu menyelisih ma'dudnya. Soalun akhar, Mahat. Ada lagi pertanyaan yang lain? Misal talibatan diganti muannas atau talibah. Apa ya? Talibatannya diganti muannas. Kalau talibah muannas. Kalau taliban mudzakar kan Ibu ya? Kalau di sini aslinya wahidun wa ashruna taliban, ini mudzakar. Kemudian ithnani wa ashruna taliban, thalathatun wa ashruna taliban, arba'atun wa ashruna taliban. Sedangkan muannas tadi kita contohkan yang muannas bagaimana? Wahidatun wa ashruna talibatan. Talibatan kita bilang. Kalau di sini kan yang di bukunya ibu-ibu dan di layar ini taliban, ya kan Ibu ya? Ini mudzakar. Sedangkan tadi kita menyebutkan contohnya yang muannas wahidatun wa ashruna talibatan. Menyesuaikan. Jadi talibatan muannas maka kita bilangnya wahidatun, bukan wahidun. Wahidatun wa ashruna talibatan. Kemudian ithnani wa ashruna talibatan. Kata ashruna ya tetap tidak ada perubahan sama sekali. Hanya bilangan pertama saja yang menyesuaikan dengan ma'dudnya. Ithnatani wa ashruna talibatan. Ma'dudnya mu'annas talibatan, maka bilangan isnan ada bilangan 2 jadinya ithnatani. Mu'annas juga ada taknya. Kemudian dari 3 bagaimana? Jadinya thalathun wa ashruna talibatan. Menyelisih kan Ibu ya? Kata thalathun wa ashruna talibatan. Talibatannya muannas, maka kata thalas itu mudzakkar, menyelisih. Arba'un wa ashruna talibatan. Khamsun wa ashruna talibatan. Bagaimana Ibu sekalian? Masih bingung tidak? Aftahullah nakuna jami'an. Jayyid, aftahullah nakuna jami'an. Soalun akhar, Mahat. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Ma fi soal? Mudah kan Ibu ya? Insyaallah mudah ya. Bukan lagi kalau ibu-ibu di sini kan pintar-pintar. Amin. Apalagi masalah hitung-hitungan ya. Kalkulator. Baik.
Jadi di sini kaidahnya sepertinya lebih simpel daripada bilangan uh, al-adad al-murakkabah, bilangan belasan kemarin. Ya kan Ibu ya? Iya. Lebih simpel. Jadi nggak ada mabuni, nggak ada pembahasan harus fathah, enggak. Kalau di sini paling mabuk belas-belas mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bilangannya kan masih ada itu semester ini kan itu belasan mas. Dan ini ditambah yang sampai 99. Nanti di semester 6 itu semua pembahasan a'dad itu dijadikan satu bab 4 kalau nggak salah. Ya Allah. Bab 4 itu 24, afan saya salah. Bab 24 itu semua pembahasan a'dad dari 1 sampai ribuan itu dijadikan satu bab. Masya Allah. Tapi kan sudah kita pelajari semuanya sebenarnya. Dari bilangan 1 sampai 10 dulu di semester 2, kemudian belasan, mi'ah dan alaf itu dia awal semester 3 ini, kemudian untuk bilangan belasan juga di semester 3 ini, bilangan 21 sampai 99. Nah, di sini kita pelajari. Sedangkan nanti itu ringkasannya saja. Jadi dijadikan satu bab. Nanti kita akan belajar membaca. Kalau ribuan itu bagaimana, membaca tahun itu gimana kan kita. Masya Allah. Ya Ustaz. Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Baik, tidak ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Tidak. Belum Ustaz. Toyib, kaidahnya itu cuma ini saja ibu sekalian, 2 ini saja. Tadi tentang fi'lun madhi dan mudhari, kemudian tentang a'dad ini. Berikutnya di sana sudah hiwar. Hiwarnya di sini ada 2 halaman. Ini sudah hampir jam 8:30 ibu sekalian. Ini sudah 8:30 kurang 2 menit. Ini mungkin Afan 9:30 maksudnya, kalau 8:30 masih sore mas. 9:30 maksudnya. 11 Bu Dewi. Bu Dewi 10:30 malah kan mas. Ntar lagi sahur. Mungkin untuk pembahasan berikutnya di sana hiwar dan tamarin mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bagaimana ibu sekalian? Supaya nggak terlalu malam, mungkin malam ini ntar sahur lagi kan. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalau jumlah halamannya juga tidak terlalu banyak. Dan mungkin hal min soal wahad, ada pertanyaan ibu sekalian? La yujad. Baik, insyaallah nanti akan kita share untuk video rekaman kali ini karena terkait dengan kaidah bab baru kan ibu sekalian. Insyaallah nanti akan kita share nanti beberapa umat kan belum bisa hadirah malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa menyimak. Betul-betul tidak ada pertanyaan ini sebelum kita tutup. Baik. Mungkin la yujad soal, fa naktafi ummahat bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Atau kita bilang dengan bahasa Arab naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya.
Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Amin. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik.